Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiful Alfa, nomor induk mahasiswa 2017-2010-96. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran dan perekonomian. Pengangguran dalam perekonomian dapat diungkapkan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu L sama dengan E plus U. Dalam keterangan, L sama dengan jumlah total angkatan bekerja, E sama dengan jumlah penduduk yang bekerja, dan U sama dengan jumlah penduduk yang menganggur. Sebaliknya, jika E sama dengan L min U, berarti jumlah total angkatan kerja dikurangi dengan jumlah pengangguran. Formulasi di atas menjelaskan bahwa semakin banyak penduduk yang bekerja, maka dengan sendirinya semakin sedikit jumlah penganggurannya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan tingkat pengangguran dalam suatu wilayah? Untuk dapat menentukan tingkat persentase pengangguran yang terdapat dalam perekonomian, perlu pula ditentukan jumlah angkatan kerja pada bulan tersebut. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 hingga 64 tahun, kecuali ibu rumah tangga yang lebih fokus mengurus keluarganya daripada bekerja, anak dan remaja yang sedang menempuh pendidikan dari sekolah dan universitas, yang ketiga, orang yang belum mencapai umur 65 tahun tetapi sudah pensiun dan tidak mau bekerja lagi, dan pengangguran sukarela, yaitu golongan penduduk dalam lingkungan umur tersebut yang tidak secara aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu L sama dengan PL dikurangi IR ditambah MP ditambah PP ditambah PS, di mana L adalah jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja, PL adalah penduduk dalam lingkungan umur 15 hingga 65 tahun, IR adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, MP adalah mahasiswa dan belajar, PP adalah pekerja yang telah pensiun dan tidak ingin bekerja lagi, dan PS adalah orang-orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan. Penduduk dalam usia umur 15 hingga 65 tahun yaitu PL dapat dipandang sebagai tenaga kerja potensial. Mereka sudah dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Tetapi sebagian dari mereka berdasarkan kepada pilihan mereka sendiri memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan. Oleh sebab itu, jumlah tenaga kerja yang sebenarnya terdapat dalam perekonomian yaitu L yang digolongkan sebagai angkatan kerja atau labor force adalah jumlah tenaga kerja yang dihitung dengan menggunakan persamaan. Perbandingan di antara angkatan kerja yang sebenarnya dengan penduduk dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun dinamakan tingkat penyertaan tenaga kerja atau labor participation rate. Tingkatnya ditentukan dalam persen, dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu tingkat penyertaan sama dengan L dibagi PL dikali 100. Setelah sebuah negara mendapatkan informasi mengenai dua data yang diterangkan di atas, yaitu jumlah pengangguran dan jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu tingkat pengangguran dalam bentuk persen sama dengan U dibagi L dikali 100, di mana U adalah jumlah pengangguran dan L adalah jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja. Selanjutnya, bagaimana sih kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran? Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran melalui serangkaian program, yaitu yang pertama ada penyediaan lapangan kerja. Program penyediaan lapangan kerja yang dilakukan dengan mendorong pihak swasta untuk kreatif menciptakan pekerjaan melalui pelatihan dan pendidikan. Dalam penyediaan lapangan kerja yang dilakukan pemerintah melalui proyek-proyek yang didanai melalui APBN. Yang kedua ada memperbaiki iklim investasi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang saling mendukung agar para investor mau berinvestasi sehingga akan dapat membangun proyek yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Baik, saya Nurlaili Fauzia, NIM 2017-2011-23 akan memaparkan materi kebijakan mengatasi pengangguran dalam Islam. Upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam perspektif Islam harus bersifat simultan, yaitu pada diri individu, keluarga, dan masyarakat, dan juga pada pembenahan sistem pengelola negara birokrat dalam mengelola kekayaan alamnya. Untuk mengatasi pengangguran, ada beberapa solusi
kronis yang dialami hampir semua negara, terutama di negara yang berkembang. Secara singkat, inflasi itu merupakan kenaikan harga utama yang berlangsung secara terus-menerus atau dalam periode tertentu. Lalu, mengapa negara itu bisa mengalami inflasi? Jika dipandang dari sudut ekonomi, inflasi itu disebabkan karena permintaan dan penawaran ekonomi ataupun kombinasi dari keduanya. Persoalan inflasi ini itu tergolong ke dalam pembahasan ekonomi makro, sehingga analisis yang digunakan itu permintaan ekonomi secara seperti yang sudah disinggung tadi di awal. Jadi inflasi ini itu memiliki pengertian, yaitu gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus yang berlangsung dalam kurun waktu dalam periode tertentu. Artinya, jika suatu jenis komoditas barang ini mengalami kenaikan harga, tetapi dalam jangka waktu yang tidak panjang atau dalam jangka waktu yang singkat, maka tidak bisa disebut sebagai inflasi. Selanjutnya itu macam-macam inflasi. Jadi inflasi itu memiliki berbagai macam yang terbagi berdasarkan penggolongannya. Yang pertama itu macam-macam inflasi berdasarkan parah atau tidaknya inflasi. Dalam penggolongan ini inflasi terdiri dari empat macam. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yaitu yang lajunya kurang dari 10%. Yang kedua inflasi sedang, yang lajunya itu antara 10 sampai 30%. Yang ketiga itu inflasi berat, yang lajunya itu antara 30 sampai 100%. Dan yang keempat yaitu hiperinflasi, yang lajunya lebih dari 100%. Yang kedua, macam-macam inflasi berdasarkan sumber atau sebabnya. Dalam penggolongan ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu demand pull inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang yang sangat kuat. Jadi mungkin bisa dibilang karena jumlah permintaannya meningkat sehingga bisa timbul inflasi. Kemudian yang kedua yaitu ada cost push inflation, yaitu inflasi yang timbul karena adanya kenaikan ongkos produksi. Kemudian macam-macam inflasi yang ketiga berdasarkan asal inflasi. Dalam penggolongan ini, yang pertama itu ada domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Contohnya itu seperti defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Yang kedua itu ada imported inflation, yaitu berasal dari luar negeri, seperti menaikkan barang impor, kenaikan ongkos produksi yang menggunakan bahan impor. Selanjutnya, macam-macam inflasi penggolongan keempat yaitu berdasarkan tingkat intensitas inflasi. Yang pertama itu ada inflasi merayap atau creeping inflation, yaitu kenaikan harga hanya terjadi secara perlahan. Yang kedua yaitu ada hiperinflasi, yang dimaksud ini kenaikan harga terjadi sangat cepat. Ahli ekonomi Islam yang bernama Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Maghrizi ini mengungkapkan ada dua macam inflasi. Yang pertama yaitu inflasi alami atau natural inflation. Yang kedua yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan perilaku manusia atau human error inflation. Inflasi alami ini terjadi karena perkembangan yang terjadi di pasar sehingga menyebabkan adanya kenaikan pada sisi permintaan agregat atau adanya penurunan agregat, penurunan penawaran agregat. Inflasi yang timbul karena permintaan agregat ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini itu pendapatan penduduk Mekah pada saat itu naik sebagai hasil dari perdagangan mereka dengan negara lain, yang kemudian itu mendorong peningkatan permintaan barang yang mengakibatkan kenaikan harga atau inflasi. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kebijakan dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mengurangi belanja dan
dan permintaan barang sehingga kemudian harga itu menjadi kembali normal. Kemudian selanjutnya inflasi yang disebabkan karena kesalahan perilaku manusia